Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Sepertinya Rismon tidak menerima saat dirinya disebut sebagai penipu karena ditemukan oleh topi merah ada salah satu tulisan yang tidak konsisten di dalam watermark. Itu watermark kalau tidak salah namanya ya, apa emboss itu. Di dalam watermark lah saya katakan demikian. Nah, itu jadi tidak ada yang tidak ada yang ada yang tidak konsisten. Bukan tidak ada yang konsisten, tapi ada yang tidak konsisten. Yaitu tulisan Gadaj Adam. Nah, selang beberapa hari, 2 hari kalau tidak salah setelah itu, Rismon membuat video bantahan tanpa audio. Ya, itu cuma ada lagunya doang. Yang mana sayangnya saya tidak bisa menampilkan lagunya ya, lagunya lagu klasik gitu, musik klasik, karena takut kena copyright. Ya, jadi kita akan saksikan nanti. Dan biasa dengan kolom komentar dinonaktifkan. Nah, ini saya menjadi lucu ya, karena kata Rismon nih di dalam judulnya, tulisan Gadaj Adam itu adalah sebagai apa ya diistilahkan itu, security index dia istilahkan itu. Jadi itu adalah pengaman supaya tidak dipalsukan. Nah, ini jadi aneh. Tapi Rismon membawa beberapa sampel, yaitu ijazah yang lain yang dianggap asli oleh Rismon, dan itu ditampilkan pada yang lain pun ada Gadaj Adam. Cuman permasalahannya nanti ini ada dua ya sebetulnya. Satu, apakah Roy Suryo akan melakukan penelitian yang sama? Karena kalau misalkan melakukan penelitian yang sama dan ada, berarti memang itu adalah salah satu sebagaimana dikatakan tadi, security index dari UGM. Tetapi ini perlu diklarifikasi oleh UGM. Kenapa? Karena nanti akan menjadi permasalahan. Di mana permasalahannya? Apabila ini betul adalah security index, berarti Rismon dalam hal ini juga dengan topi merah itu sudah membocorkan security index itu, dan sangat mudah sekali berarti pengaman yang dipakai oleh UGM di dalam ijazahnya itu amat sangat mudah sekali dipalsukan, karena hanya demikian saja begitu ya. Nah, ini akan menjadi menarik kalau sampai diklarifikasi kepada UGM. Jadi ijazah UGM akan sangat mudah dipalsukan, dan pada akhirnya semua ijazah yang diterbitkan sebelum rahasia ini diketahui, maka itu akan sangat mudah sekali untuk dipalsukan. Nah, tetapi apakah memang iya? Ini pertanyaannya kemudian, apakah memang iya UGM sebagai universitas yang katanya nomor 2 di Indonesia itu memiliki security index yang sangat rapuh? Nah, ini nanti kita akan bahas ya. Jadi kita akan bahas tiga lah ya. Kita akan bahas videonya si Rismon ini yang tanpa audio, tanpa komen. Kemudian kita akan bahas nanti ada videonya Roy Suryo, dan saya sudah menanyakan itu ya kepada ya AI. Nanti kita akan bahas. Kita saksikan dulu ini yang tidak ada audionya ya dari Rismon nih. Oke. Nah, ini mohon maaf ya, resolusinya kurang bagus, tapi insya Allah kalau di HP cukup lah. Nah, ini adalah ijazahnya Jokowi yang diperlihatkan itu. Kemudian di sini sebentar, ini kok nggak enak ya ada ininya. Nah, di sini kan diperlihatkan. Ini ada tulisannya ya sebentar, apa ini namanya? Fatal Tone Mapping Result. Itu entah nama aplikasinya atau apa itu. Nah, ini kemudian ditandai ini oleh Rismon. Di situ ada, kelihatan nggak ya? Ya itulah Gadaj Adam lah ya, kurang lebih. Atau Gajah Madanya di situ. Nah, ini Gadaj Adamnya nih yang mau diperlihatkan, yang ada di Jokowi. Mana ini? Nah, sebentar. Ini di sini ya, nanti akan ditandai ini. Adam nih. Gadaj Adam. Nah, itu. Oke, ini yang ada pada Jokowi ya. Nanti kita akan kembali ke bagian ini. Oke.
Maaf, gak ada audionya. Jadi ya, kita lihat diperbesar. Foto kemudian diperkecil kembali, kemudian kembali kepada mode awal, yaitu dari Dian Sandi. Sebuah foto yang sangat kontroversi karena difoto tidak secara horizontal, tetapi agak miring sedikit, sehingga menjadi celah di situ bahwa tidak adanya tanda merah itu karena ditarik-tarik. Padahal ini tanpa ditarik-tarik pun ini nanti akan kita permasalahkan ya. Nah, kemudian ini apa lagi yang mau ditandai ini sama si Rismon itu? Ya udah, itu yang tadi ya, Gada Jadam. Itu yang dari Dian Sandi tuh. Oke. Sekarang dicoba untuk ditampilkan saudara-saudara ijazah yang lain, yaitu dari seseorang bernama Sigit dengan materai yang sama dengan materai yang dipakai oleh Joko Widodo, tetapi ini juga sama ya, 1985 bulan 11. Diperlihatkan di sini oleh Rismon. Iya, Gajah Mada ditandai dulu. Ini konsisten semuanya. Ditandai di sini iya, Gajah Mada. Kemudian dibersihkan tulisannya dan ditampilkan di sini Gada Adam. Baik. Oke. Ini selama 8 menit ya. Kalau kita bolak-balik di sini bosan juga kita nanti. Kita akan percepat saja ya inti yang mau disampaikan oleh Rismon ini. Jadi sebentar ya, saya melihat di sini, entahlah, saya bukan ahli di dalam pemakaian software-software seperti ini. Cuman ini kan software sederhana ya kalau dipakai itu. Di sini tinggal ada apa namanya? Duh, ini nggak enak ya tulisan sayanya. Ada playernya. Di sinilah di bawah sini tuh, cuman digeser-geser ini aja. Kemudian apply gradient domain. Kemudian di sini ada tulisan gradient domain tone mapping ya. Nah, ketika di apply, sebentar. Nah, ini ada tulisannya fatal tone mapping result. Ya, mungkin ini sebagai hasil dari gradient tone mapping tadi. Nah, hasilnya ini dia menjelaskan bahwa Gada Adam juga ada di dalam ijazah milik Sigit ini, Pak Sigit ini tadi ya. Baik, terus dulu terus. Terus. Mana tuh? Ini gak ada audionya ya, maaf kalau saya banyak ngoceh nih. Gada Adam. Nah, ini pun sama ya nanti. Cuman kita lihat ya. Jadi ada yang diperlihatkan sama Rismon tadi, Gada Adamnya di situ. Kemudian harus dilihat juga ini nih. Apa? Clear ya, bersihnya stempel merah di sini. Ini clear, sangat terlihat jelas sekali. Kemudian nanti dilihat juga bukan hanya Pak Sigit doang ya. Ini juga ada ijazah yang lain. Di sini nih. Punya siapa ini? Ini juga ada tuh ya. Gada Adam. Nah, ini nih, bagian ini juga sama. Nanti akan dikotakin juga. Tuh, ya. Jadi ada 2 sampai 3 sampel yang dipakai oleh si Rismon di sini, yang mana kesimpulannya Rismon itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah memang betul-betul sebuah sebuah security index dari ijazahnya UGM. Lah cuman sekarang begini ya, ini banyak sekali yang harus kita bicarakan. Musalamatnya seperti ini. Kalau memang betul ini adalah security index UGM dan software yang dipakai ini memang bisa memperjelas gradien warna begitu, maka permasalahan kita nanti akan kembali ke sini, kemana? Ke fotonya Jokowi. Mana di dalam foto-foto, coba lihat yang rusak pikselnya seperti ini, mana? Apakah ada atau tidak? Tidak ada. Dari sampel-sampel yang ada, foto mereka sebentar ya. Nah, foto mereka ini masih terlihat dengan amat sangat jelas. Dan cap itu
fotonya masih seperti ini, tidak ada piksel yang rusak. Ya. Dan saat ini diperlihatkan, ini terlihat nyambung semuanya dengan jelas. Beda dengan ini tuh. Jadi pada akhirnya nanti permasalahan kita akan kembali ke sini kalau memang ini dianggap demikian adanya. Baik ya, sebelum ini sudah kelihatan lah ya apa yang coba ditampilkan sama Rismon itu. Nah, sebelum kita ke videonya Roy Suryo, saya mau menunjukkan dulu nih, saya bertanya kepada ChatGPT ya mengenai kebiasaan katakanlah para universitas itu di dalam memberikan pengaman terhadap dokumen otentik mereka. Dikatakan saya bertanya begitu ya, seperti ini. Apakah emboss ijazah ada security index berupa nama universitas yang sengaja disalahkan seperti Gajah Mada menjadi Gadaj Adam? Itu pertanyaan saya. Dijawab oleh ChatGPT itu, tidak. Pada praktik resmi, emboss ijazah tidak memakai security index, itu diberi tanda petik ya, karena mungkin istilahnya juga bukan itu, berupa nama universitas yang sengaja dipelintir. Universitas seperti Universitas Gajah Mada justru menjaga konsistensi identitas nama, logo, segel dengan sangat ketat. Fitur keamanan ijazah biasanya berupa hologram, nomor seri unik, tanda tangan pejabat, watermark atau kertas khusus, barcode atau QR verifikasi. Kemudian kesalahan seperti Gadaj Adam biasanya indikasi typo atau pemalsuan. Nah, ya ini justru adalah indikasi pemalsuan. Lah kalau misalkan nanti dikatakan kalau ini pemalsuan kenapa ada di dalam ijazah yang lain? Ya tanyakan sama si Rismon, karena bisa jadi itu adalah semuanya editan, bisa jadi itu. Jadi ini kalau misalkan mau pada akhirnya perbincangan kita itu beralih dulu ya dari ijazahnya Jokowi kepada security index yang dipakai oleh UGM, kita beralih dulu pembicaraan apa security index UGM dalam tanda petik tadi ya, karena istilahnya bisa jadi salah itu yang dipakai oleh UGM di dalam dokumen otentik mereka. Nah, kalau menurut ChatGPT berdasarkan data-data yang ada, inkonsistensi itu justru adalah sebuah indikasi typo atau pemalsuan. Jadi bisa jadi keempat-empatnya ini spesimen yang dipakai yang dikeluarkan sebagai bandingan bagi Jokowi ini memang empat-empatnya fabricated, bisa jadi demikian, atau memang UGM memang memakai cara yang tidak lazim, yang sangat mudah sekali untuk dipalsukan, yang mana pada akhirnya nanti perbincangan kita akan kembali kepada foto. Jadi kertasnya itu bisa jadi asli, tetapi fotonya itu ditempel. Nah, nanti akan kembali ke situ permasalahannya itu. Baik ya, kita teruskan dulu nih. Jadi kesalahan seperti Gadaj Adam biasanya indikasi typo atau pemalsuan, bukan di sistem keamanan. Kemudian saya bertanya nih, dalam watermarknya itu, apakah ada yang memelesetkan nama universitas di antara deretan nama yang benar? Dijawab, tidak ada praktik resmi seperti itu. Ya, jadi maksud saya itu dia kan ada tulisan di atas tuh fitur keamanan itu konsisten begitu ya. Kemudian saya tanyakan dalam watermarknya itu apakah ada yang melesetkan nama universitas di antara deretan nama yang benar. Jadi apakah ada universitas di dunia ini yang mana security indexnya itu memang memelesetkan dari konsistensi yang ada? Dijawab sama si ChatGPT itu, tidak ada praktik resmi seperti itu. Watermark ijazah dari kampus, misalnya Universitas Gajah Mada, biasanya berisi logo, pola repetitif, atau teks nama yang konsisten dan benar. Nah itu kan kebiasaannya. Nggak tahu UGM kayak gimana, cuman biasanya seperti itu. Bukan campuran nama benar dan salah. Tujuan watermark adalah verifikasi visual. Jadi justru harus akurat dan seragam. Jika ditemukan variasi nama yang sengaja diplesetkan di dalamnya, itu lebih mengarah ke kemungkinannya nih kesalahan desain atau cetak, atau indikasi dokumen tidak resmi. Nah ayo ya. Jadi kalau berlandaskan nih kata ChatGPT, bisa jadi semuanya ini tidak resmi, atau bisa jadi semuanya ini yang resmi tetapi fotonya, kita akan kembali ke sana nanti perbincangannya, atau semuanya ini editan Rismon. Kan bisa jadi terjadi, bisa jadi begitu ya, bisa saja, itu kemungkinannya. Bukan fitur keamanan yang diakui. Kemudian saya bertanya lagi, pada pola repetitif itu, apakah mungkin ada nama yang diplesetkan bagi universitas sekelas Gajah Mada menjadi Gadaj Adam misalkan? Dijawab,
tidak lazim dan tidak menjadi standar. Pada pola repetitif watermark, universitas seperti Universitas Gadjah Mada justru menjaga keseragaman absolut. Nama, logo, dan font itu justru harus dijaga. Justru disitulah, di dalam konsistensi itulah adanya apa? Sekuritasnya, begitu. Security-nya adanya di situ. Jika ada satu saja nama yang dipelesetkan di antara pola yang benar, itu hampir pasti satu, kesalahan produksi atau desain, atau indikasi dokumen tidak resmi. Bukan teknik keamanan. Sistem keamanan resmi mengandalkan elemen yang terverifikasi dan konsisten, bukan variasi jebakan typo. Tuh, itu nggak ada ya di dalam universitas-universitas, tidak dipakai. Kecuali kalau dipakai oleh UGM, yang mana itu akan menunjukkan betapa lemahnya security yang dipakai oleh UGM itu. Kemudian saya tanyakan lagi, sejauh praktik yang terdokumentasi tidak ada. Kemudian saya tanyakan lagi ya, apakah pernah ada kasus di universitas manapun di dunia yang menggunakan pola repetitif, namun salah satu namanya dipelesetkan? Dijawab, sejauh praktik yang terdokumentasi, tidak ada kasus resmi universitas yang sengaja menyelipkan satu nama dipelesetkan dalam watermark ijazah sebagai fitur keamanan. Institusi besar seperti University of Oxford atau Harvard University menggunakan elemen konsisten, microtext, hologram, nomor seri. Nah itu sekuritasnya itu, security-nya itu. Kok sekuritasi security? Itu security-nya, bukan anomali ejaan. Teknik satu salah di antara banyak benar lebih dikenal di konteks lain. Misalnya peta cetak lama untuk deteksi plagiarisme, bukan dokumen akademik resmi. Jika ditemukan pada ijazah, itu hampir pasti error atau indikasi tidak otentik, bukan desain keamanan. Baik, selesai ya. Ya, ini saya ngasih tanda aja biar gampang nanti ininya. Nah, oke. Itu selesai. Apa namanya? Perbincangan dengan ChatGPT. Ya itu kan ChatGPT. Ya makanya ini kan dari data yang biasanya ada di seluruh dunia ya seperti itu. Kecuali kalau memang UGM ini memakai apa yang tidak lazim begitu. Nah, pada akhirnya begini nanti perbincangan kita ya. Respon ini susah kita ngomonginnya karena dia itu lebih kepada menyelamatkan dirinya dalam permasalahan pindah ke kubunya Jokowi. Jadi sekarang ya permasalahan Gadaj Adam ini belum pernah dibahas sebelum dikeluarkan oleh Topi Merah. Itu satu, faktanya demikian. Setelah Topi Merah mengeluarkan Gadaj Adam, barulah ini keluar kan, yang mana Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa itu tidak melakukan verifikasi dulu apakah memang semua ijazah yang dikeluarkan UGM itu adalah ada di situ ya tulisan yang typonya atau tidak Gadaj Adamnya. Nah, karena misalkan siapa namanya Roy Suryo, Dr. Tifa itu tidak melakukan itu, ini keburu sama si Rismon mengeluarkan video ini yang mana memberikan sangkaan kepada kita bahwa ini loh adalah security index dari UGM, atas bahasanya si Rismon begitu ya. Ini adalah security index dari UGM untuk mengamankan, justru keamanannya itu ada di dalam typonya itu. Nah, yang menjadi permasalahan begitu ya, apabila memang benar demikian, permasalahannya itu apa? Satu, permasalahannya itu. Lalu bagaimana dengan fotonya Jokowi? Kalau itu bisa dideteksi dengan program tertentu, kemudian program yang sama memperlihatkan adanya inkonsistensi di dalam foto pada dokumen yang lain dan pada dokumen ijazah Jokowi, maka permasalahan kita nanti akan kembali kepada permasalahan foto Jokowi yang di situ pixelnya nggak jelas, kemudian lintasan merahnya tidak ada dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam foto yang lain ada. Terlepas itu, oh ini kan ada warnanya warna hitam, lah kan namanya juga ini aplikasi untuk mengkontraskan warna, seharusnya terlihat dan seharusnya fotonya itu tidak terpikselasi seperti itu. Nanti pokoknya akan ke sana lah ya, biarkan mereka yang berdebat tentang apanya, tentang prakteknya begitu. Kemudian yang kedua, permasalahannya apa? Apabila ini memang benar adalah security-nya UGM, maka ini sangat mudah sekali dibobol. Dalam pengertian bahwa sampai semua ijazah yang dikeluarkan sebelum permasalahan ini diketahui oleh halayak umum, maka itu nanti semuanya patut diragukan kepalsuannya. Kenapa? Karena sangat mudah sekali untuk dipalsukan. Itu kalaupun memang benar UGM itu memakai sistem ini. Nah, kemudian sekarang ya ada kemungkinan lain. Ya, apa kemungkinannya? Kemungkinannya semua ijazah ini edit dengan editan yang sama kalau memang UGM tidak memakai security
terlampau lemah seperti ini, begitu. Dan berdasarkan ChatGPT yang punya banyak data mengenai informasi, katakanlah apa ya, pola security yang dipakai di dalam dokumen resmi, itu tidak akan dipakai. Ya, typo seperti itu justru mengindikasikan kepada kepalsuan. Nah, ini bagaimana perbincangan ke depannya? Ini akan menarik. Cuman kita akan sekarang kita akan lihat dulu perbincangannya siapa? Perbincangannya Pak Roy Suryo ya, dengan Roy Suryo lah yang membahas tentang Gada Jadam ini. Kita saksikan. Ini sudah selesai lah ya respon itu. Ya, apakah teman baik, sangat baik. Apakah kemudian teman baiknya itu patut diduga melakukan editing atau apapun? Terserah Mas Roy. Silakan Mas. Baik. Terima kasih Mas Refli, dan izin teman-teman kuasa hukum yang lain ya, yang hari ini ada, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dari media, baik media mainstream maupun teman-teman YouTuber dan berbagai channel yang ada ya. Termasuk ada Refli Harun channel, Roy Suryo official, Abdul Ghafur Sang Haji official, dan lain sebagainya ya. Ada Langkah Update, Cumi-Cumi juga ada, dan semuanya ya. Nah, hari ini saya ingin sampaikan beberapa hal yang cukup krusial. Yang pertama adalah kemarin beredar ya sebuah tangkapan layar dari salah seorang lawyer yang intinya kalau dirasakan itu agak melakukan intimidasi. Sekali lagi, intimidasi kepada salah satu pemimpin redaksi dan juga teman anggota dari produser acara tersebut, yang dikatakan ketika hari Selasa malam itu saudara doktor respon hasil sianipar ya, dia kan pengennya disebut begitu ya, gitu. Katanya agak marah, tersinggung kalau disebut si Omon ya, apalagi disebut zombie ya. Nah, itu adalah ketika menampilkan tayangan di acara live ya, tayangannya seperti ini. Kemudian disitulah sahabat kita yang lain ya, ini sahabat beneran nih, seorang peneliti muda yang lagi bersinar, namanya Topi Merah ya, itu menemukan kalimat unik di situ, yaitu bukan di embosnya itu bukan Universitas Gadjah Mada, tapi Universitas Gadjah Adam. Gadjah Adam. Kita nggak saya tidak fokus lagi ke kesalahan dari tulisan itu, tapi karena kami berdua, saya dan Topi Merah itu dianggap mencuri data ya, dan TV tersebut, salah satu mikrofonnya ada di sini nih TV-nya ya, itu dianggap telah memberikan data ilegal kepada pihak lain yang tidak berkompeten. Bahkan nadanya seolah-olah dia sedang lapor kepada seseorang disebut DIR. Jadi kayak mengadu dia, Pak DIR, mengapa data krusial yang hanya saya berikan ke stasiun itu bisa sampai ke tangan Roy Suryo dan Topi Merah gitu. Dan nadanya biasanya itu diteruskan dengan bisa dilaporkan, ini pelanggaran bla 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 ya, dan itu ditulis dalam status WA ya. Lucu banget ya, kalau mau tuntut saja berani gitu loh, ngapain kayak ibu-ibu arisan gitu nulis di status WA ya. Jadi saya katakan lawyer ini agak enggak jantan gitu ya, nulis di. Dan teman-teman sekalian, file ini itu memang sudah diserahkan kepada TV yang bersangkutan. Dan apakah kita harus mendapat dari TV yang bersangkutan untuk mendapat file ini? Jawabannya tidak. Karena di menit ke-48 di YouTube tayangan tersebut, atau pada jam 8 lebih 3 menit ya, jam 8 lebih 8 menit, ini jelas tertayang yang namanya Universitas Gadjah Adam itu ada di sini tuh, jelas banget. Bahkan secara full ada juga di YouTube tersebut. Mengapa lawyer itu menyalahkan TV yang bersangkutan? Ini sudah public domain, yang namanya sudah diserahkan ke stasiun TV dan oleh TV itu ditayangkan. Maka kita bisa men-screenshot kapan saja. Dan baik, ini anehnya si Termul. Termul itu apa ya? Kayak mereka itu mau memonopoli akses terhadap informasi atau akses terhadap pengetahuan begitu. Ini lucu. Argumen yang sama juga dipakai terhadap
hasil penelitiannya Bang Bill misalkan. Padahal kan kalau sudah dipublikasikan ke publik itu kan nilai informasinya itu menjadi milik publik. Gimana sih ini? Si Termul itu gimana ya otaknya itu? udah diaduk-aduk sama duit kayaknya itu. Terbongkarlah kepalsuan ini. Artinya apa? Saudara Ang ini ya gitu. Gak usah sebut namanya lagi lah gitu, kesenangan dia. Ya, Ang ini itu sudah melakukan editing. Saya sekali lagi sampaikan editing. Kenapa? Harusnya kalau ini file yang asli yang dia sebut dari Dian Sandi, yang sama sekali tidak nampak watermarknya, mau dilakukan translasi, rotasi atau apapun, ya nggak akan nampak karena memang awalnya nggak nampak. Tidak ada program yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini persis sama, saya dulu sering juga dimintain tolong, misalnya oleh kepolisian. Mas, ada perampokan di salah satu minimarket, ada plat nomor motor. Terus saya lihat, kalau memang itu sama sekali tidak nampak, nggak bisa kayak film fiction ya, film fiksi yang kemudian tiba-tiba di zoom, kemudian tiba-tiba jadi jelas dan nampak. Itu adanya di fiksi, adanya cuma di cerita-cerita detektif, bukan ilmiah. Kalau secara ilmiah ada batas toleransi. Yang namanya file itu tidak ada sama sekali, kemudian muncul. Mau pakai program apapun nggak mungkin kecuali diedit, ditambahkan ulang. Nah, jadi diedit, ditambahkan itulah yang dulu pernah terjadi pada saat gelar perkara khusus. Baik, apabila berdasarkan apa yang dikatakan Roy Suryo ini, jika kita menganggapnya benar, maka bisa jadi tadi sampling tadi pun diedit juga. Begitu. Tapi kalau memang itu tidak diedit, permasalahan kita akan kembali kepada foto Jokowi yang ada di situ. Lah kok jadi terpikselasi sedemikian rusaknya begitu? Ada apa di situ? Kan itu akan menjadi pertanyaan dengan software yang sama. Jadi software yang sama misalkan menghasilkan dua kesimpulan. Satu kesimpulannya apa? Kesimpulan bahwa di situ memang ada security index. Kalau memang itu betul demikian, gak ada cadam yang kalau tadi kata ChatGPT itu tidak mungkin. Tapi kalau itu memang benar misalkan, maka dengan aplikasi yang sama, pertanyaan kita kembali kepada ijazahnya Jokowi. Terus kemana ini? Kok tidak nampak? Kalau yang itu bisa menjadi nampak sekuat itu, lalu bagaimana ini fotonya Jokowi bisa jadi sehancur itu dan lintasan merahnya jadi hilang? Akan ke sana nanti pertanyaannya. Yang tadinya bukti itu nggak ada sama sekali watermark, tiba-tiba ditampakkan watermark dan emboss. Sebentar, sehingga dari aplikasi yang tadi kesimpulannya apa? Kertasnya asli, fotonya ditempel, begitu. Atas kesimpulan aplikasi yang tadi, kalau itu aplikasi bukan editan. Tadinya tidak ada. Jadi benar-benar apa yang dilakukan oleh si Ang ini sudah endgame lah dia. Dia justru merekayasa barang bukti. Makanya keberatan lawyernya ketika kami bisa mendapatkan file itu. Dan jelas seperti tadi berulang kali dikatakan oleh Mas Refli, ya, Dr. Refli dan juga teman-teman semua, itu yang dia langgar pasal 32 Undang-Undang ITE dan utamanya pasal 35. Membuat sesuatu yang palsu tadi ini menjadi seolah-olah autentik. Lihat, baca pasal 35 itu. Setiap orang dilarang dengan sengaja atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan perubahan dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik bla 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 dianggap seolah-olah data yang otentik. Baik, ini saya selesai sampai di sini karena waktunya sudah habis. Jadi kesimpulannya dulu, bagaimana kesimpulannya? Kalau memang benar ini adalah security index katakan tadi ya dari UGM, ini UGM malu-maluin. Lah kok security index bisa semudah itu untuk duplikasi begitu. Tapi kalaupun memang itu demikian dan memang malu-maluin misalkan, pada akhirnya pertanyaan kita akan kembali kepada ijazahnya Jokowi, fotonya Jokowi, dan pada akhirnya nanti semua dokumen yang diterbitkan oleh UGM, ijazah yang diterbitkan oleh UGM sebelum kasus ini terkuak patut ditanyakan keasliannya. Kenapa? Karena mudahnya security itu dibobol. Ya, demikian cuma itu aja, Dok. Memeleset karena nama universitas, masa cuma seperti itu. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.